dia impor sendiri dari sini, produksi sendiri. Kalau Firman kan juga kan sama itu ya adik. Memang pemain besar, impor cuma itu branding sendiri. Banyak kan kayak gitu kan, merek. Ya. Cuma kayak gitu kalau merek baru dapat alasnya yang PR. Maksudnya gimana biar brandnya dipakai orang. PR-nya di situ kalau sampai udah dapat market enak kok. Ya. Nah, tapi ya kalau modal lambat ya di lapangan habis kok. Oh maksudnya apa? Berani sih kok kalau pemain baru itu maksudnya baru masuk orang nggak tahu dia berani sih. Mungkin berapa kali pengambilan awal tes dulu, nanti kalau udah baru mungkin bisa tempo. Kalau baru langsung udah dikasih tempo, kalau modal lapor sih belum dikasih. Kalau modalnya lapor dia dari Cina itu berapa kontainer terus di sini dirakit sendiri. Cina kan Firman ini kan nggak punya produksi masuk gudang, cuma buat kayak barang datang nanti misalnya di QC segala macam baru dirakit kirim dipakai kontainer tahun dan itu 4 tahun. Ini asuransi berpotensi di sini kan kayak Ian kan di sini udah jualan kok, kita kan di sini bangun tim. Nah kalau kita nggak full time itu juga jadi PR. Kalau kita nggak full time jadi PR. Waktu itu kenapa Rian bisa pindah? Karena Rian waktu di Cilacap kan udah sambil jalan. 2022 kan nggak mau jalanin gara-garanya apa bisa jalanin karena trauma. Dia trauma di asuransi sebenarnya. Papa dulu meninggal waktu SMA 2013 kan tinggal di Penang. Papa meninggal di Penang operasi jantung. Mama saat itu meninggal di California atau asuransi papa susah cair jiwanya kan. Tapi anakku lihat diceritain gitu bisa jawab apa kok nggak ngerti apa-apa. Ya kan cuma dijawab kan maksudnya kita orang kecil mau ngelawan asuransi kayak gimana juga akan menang kan. Udah lah maksudnya mereka minta syarat-syarat apa ya udah kita kasih. Kita ngelakuin apa yang kita bisa lakuin lah. Perkara saya udah lah kemarin udah masalah rezeki lah. Nah kan kalau mau rezekinya kita juga cair. Tapi kita tetap cair. Soalnya itu punya stigma tadi. Asuransi itu apa sih gitu susah kan gitu kok. Nah waktu udah jawab merit punya anak dikasih cobaan lagi sama Tuhan. Anaknya dia ada bocor jantung. Enggak ketahuan ya sebenarnya itu kan bawaan lahir memang dia bawaan lahir. Umur 1 bulan itu dokter udah bilang ini ada indikasi kelainan jantung. Nah kalau dokter yang pintar ya Pak ya itu kita bunyi tetap jantung aja itu dokter ada indikasi atau enggak. Cek itu ada bunyi tambahan. Kalau yang bocor atau yang apa itu ada bunyi tambahan. Pas atau ritmenya gimana itu dokter ngerti. Nah dari situ biasa langsung dirujuk ke rumah sakit yang besar yang bisa eko lah kayak langsung. Tapi waktu itu kan anaknya dia masih 1 bulan, masih bayi merah. Dokter bilang, ini nggak apa-apa, maksudnya nggak usah panik, ini kan bayi merah, masih ada pertumbuhan, masih organ-organ juga masih berkembang semua. Kalau sampai di umur 1 tahun masih seperti ini, itu baru ada tindakan lebih lanjut. Nah, itu kan waktu itu tahu sama dokter Purwokerto, kita pindah ke Cilacap. Nah di Cilacap, anak pertama kan pengen dokter yang paling bagus segala macam. Tapi di Cilacap juga dokter yang paling bagus paling mahal. Tapi salahnya kita terlalu percaya sama dokter. Itu nggak boleh. Jadi kalau memang ada kayak gitu adalah ada yang lain lah coba cek sekali 2 kali 3 kali. Nah anaknya dia gejala kalau kan dokter jantung itu gejala paling umumnya mulut ada biru, kuku ada biru, anaknya dia nggak ada. Jadi lihat sama istri kan itu. Nah gejalanya gimana? Berat badan. Nah susah nambah pasti. Kalau orang yang ada indikasi itu
dua-duanya waktu itu dua-duanya ada ASI sama SUFO. Waktu sebelum ketahuan kita masih pakai ASI, tapi setelah ketahuan kita ada susu khusus yang memang buat orang kurang gizi. Nah waktu ketahuan itu sama dokter kan tiap bulan rajin minum susu berapa laku, selalu tanya dok itu kemarin ada dokter bilang gini-gini gak apa-apa, dan saat itu berat badan anaknya selalu bagus banget. Nah kan kita mikirnya, nah kebetulan anaknya itu tinggi kok, jadi kan nggak mikir oh nggak gemuk tapi tinggi, ya nggak ke samping tapi ke atas, pikirnya gitu. Tiap bulan tanya selalu sama dokter, kenapa ini bagus banget. Akhirnya sebelum sisa istrinya kompor dengan cancer, yang kau pelan-pelan tapi nggak tahu dokter. Covid waktu itu bocor ada gejala dan ada sudah berangkat aja pelan-pelan. Di sana mertua ngedangin gitu, kok kita waktu Covid kan kalau bisa sakit aja jangan ke rumah sakit, bener nggak? Ini bisa ngedangin gitu, mama mertua minta ke rumah sakit. Udahlah nurut aja, maksudnya daripada mama pikiran ditolak segala macam, udahlah rumah sakit. Yang masuk ke ruang dokter aja waktu itu mama sama istri, loh dia nggak ngerti mau tanya apa, kok orang sehat-sehat aja. Mama masuk gitu keluar, kok mukanya diketuk, terus ngomong kok anak kelainan jantung waktu itu kawan dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, di ronsen kebetulan ada bocor. Dunia kayak hancur kok, nikah baru-baru tabungan gak ada, kan yang pasien biaya kok. Ini gimana biaya? Tapi waktu itu kita punya asuransi, dia bikin yang trauma, udah punya asuransi prudensial, nggak bisa cover. Tapi waktu itu dia nggak mau nyalahin langsung, dia bukan tipe-nya langsung nyalahin, udah lah, aku bilang sama istri, kamu kan banyak saudara agent, coba deh kamu belajar. Maksudnya kalau memang kamu diajarin di asuransi, kamu diajarin di kamu diajarin mempersulitkan, kita punya polis satu ada tetap aja buat apa bayar kalau nanti waktu mau dipakai nggak bisa. Nah waktu itu singkat cerita istri belajar tapi nggak bisa jalanin karena kan anak butuh perhatian ekstra lah kok. Ya juga disitu dia trauma banget. Nah tapi ternyata setelah yang belajar itu wajar potensial, tapi memang semua asuransi itu nggak cover yang namanya penyakit bawaan. Event itu kalau umur 10 tahun juga nggak cover. Kan memang dokter itu udah ada yang tahu beberapa, kecuali ya dokternya bisa belokin. Nah, kecuali dokternya bisa belokin analisanya itu. Iya, contoh thalassemia itu kan juga bawaan lahir. Ada kata itu udah masuk 10 tahun, 5 tahun itu ketahuan karena penyakit. Nah itu dia tahu tapi dari belajar kok. 1 tahun selesai, sebelum 1 tahun jadi sakit aman. Soalnya kan bunyinya klausul itu pre-existing kok. Pre-existing bukan sebelum. Nah kalau bawaan lahir kan itu udah jelas sebelum masuk udah ada. Itu dari situ kita belajar. Aku sambil belajar,